Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kimia kali ini, kita akan menuliskan persamaan reaksi ionisasi. Oke, sederhananya seperti ini. Menuliskan persamaan reaksi ionisasi itu sendiri adalah reaksi penguraian senyawa menjadi ion-ionnya. Nah, ion itu sendiri kan ada dua jenis ya, ada ion positif atau kation, satu lagi ada ion negatif atau anion. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Andaikan ini ada suatu senyawa X2Y3, maka reaksi ionisasinya adalah kita akan menguraikan senyawa ini menjadi dua ion. Yang pertama ada ion positif, yang kedua ion negatif. Ion positif ini umumnya dituliskan untuk spesies yang posisinya di depan, yang dituliskan pertama. Nah, jadi di sini X dan Y, maka X yang di depan ini adalah ion positif, kemudian yang di belakang Y ini adalah ion negatif. Nah, ini Y-nya adalah ion negatif. Kemudian ini bermuatan positif dan negatifnya itu berapa? Ya, apakah dia 1+, 2+, atau 3+. Nah, untuk menentukan positif negatifnya berapa, maka ini sebenarnya kita bisa kali silang. Jadi, X2Y3, maka yang di belakang Y3. Nah, ini adalah punya X. Ya, ini punya X. Jadi, 3 itu adalah muatan X. Nah, kemudian yang di belakang X, yaitu angka 2, ini adalah muatan punya Y. Jadi, Y-nya adalah 2 min, kemudian X-nya adalah 3+. Ya, sebaiknya penulisannya jangan diganti, jangan dibalik jadi +3 atau min 2 ya, tapi 3+ dan 2 min. Nah, ini yang paling penting. Jadi, kita harus bisa menuliskan dia muatannya berapa. Ya, kemudian selanjutnya kita bisa menentukan jumlahnya. Jadi karena ini X-nya 2, maka jumlah X-nya itu adalah 2. Nah, 2-nya kita tulis di depan. Kemudian Y-nya 3, nah maka 3-nya itu dituliskan di depan sini. Ini jumlahnya ya, untuk menyetarakan jumlah atom Y di kanan harus sama dengan jumlah atom Y di kiri. Nah, tapi yang paling penting adalah tadi ya, kita harus menuliskan plus dan minnya ini benar jumlahnya. Karena kalau untuk koefisien ini nanti kita bisa menyesuaikan kalau reaksinya ini sudah lengkap ya. Yang penting kita betul dulu menuliskan senyawanya. Oke, kita masuk ke soal yang pertama ya. Contohnya, ini ada senyawa HCl, diminta membuat reaksi ionisasinya. Nah, maka kita tuliskan ini ada ion H ditambah ion Cl. Nah, karena ini perbandingannya 1:1, maka H-nya +1 ya, atau 1+, kemudian Cl-nya 1 min. Kalau muatannya sama, ya ini jumlah atomnya ini udah pasti sama. Ya, jadi hanya 1, Cl-nya 1, selesai. Yang di depan positif, yang di belakang negatif. Oke, yang kedua, Hi. Ya, Hi adalah asam iodida. Reaksi ionisasinya adalah H+ ditambah ion I-1. Ya, karena sekali lagi perbandingannya adalah 1 dan 1. Selain itu, H itu selalu positif 1 ya. Kemudian yang kedua ada HCN. Nah, karena dia asam ya, HCN asam sianida, maka ion H+ ini akan terpisah sendiri ya. Jadi ini H+, artinya Cn ini adalah satu kesatuan ya, jadi Cn min. Jadi reaksi ionisasi sekali lagi ya, dia hanya akan membentuk satu ya ion bermuatan positif dan satu ion bermuatan negatif. Walaupun di sini senyawanya ada 3 unsurnya, H, C, dan N. Ya, tapi tidak berarti nanti H+, C+, N min misalnya ya, tidak seperti itu. Tapi plus berapa dan min berapa? H+ dan Cn min, hanya ada 2 ion. Lanjut, KBr ini juga sama ya, perbandingannya 1:1. Dan di sini ada K, kalium, logam. Logam itu kalau diionkan, maka dia akan terion sendiri ya. Jadi ion K+ sendiri ditambah sisanya adalah ion bromida, Br min. Soal yang berikutnya, CH3COONa.
Nah, ini khusus untuk senyawa garam yang terbentuk dari asam organik, asam CH3COH, asam asetat. Jadi kalau kalian punya senyawa asam yang gugusnya karboksilat ya, COOH gitu ya, ada COO, nah maka biasanya kita menuliskan H plus ya, atau ion positif itu di depan. Maka untuk khusus senyawa ini, yang positifnya itu di belakang. Jadi ini kan ada natrium ya, Na. Tadi disebutkan kalau logam itu dia akan terion sendiri ya, Na plus, tidak bergabung dengan yang lain. Berarti yang di depan ini adalah yang negatif, CH3COO-. Nah, reaksi ionisasinya seperti ini. Lanjut ya, H2SO4. Nah, ini juga sama, ada 3 unsur kan, H, S, sama O. Tapi reaksi ionisasinya hanya akan jadi 2 bagian. Ya, yang pertama ini ada H plus. Ya, tadi kan asam ya, H2SO4, jadi akan terurai menjadi H plus. Maka sisanya kita punya SO4 yang muatannya negatif. Nah, SO4 negatif. Nah, hati-hati SO4-nya berapa min gitu ya. Nah, jadi angka 2 ini sebenarnya adalah punya SO4. Jadi SO4 2 min. Ya. Nah, sampai sini aja sebenarnya cukup ya untuk membuat reaksi ionisasinya. Nah, lebih lengkap lagi kalau ini jumlah atomnya sama ya. Jadi hanya di sini ada 2. Nah, maka boleh dituliskan di depan sini ya, harus dituliskannya di depan, nggak boleh di belakang sini. Ya. Tapi diingatkan kembali bahwa yang paling penting adalah kita bisa menentukan berapa plus dan berapa minnya. Nah, ini min 2. Tadi harusnya nulisnya 2 min ya. Ya, jadi yang lebih tepat adalah 2 min. Oke, lanjut CaCl2. Nah, ini juga sama ya, ada kalsium Ca ya, di depan plus, di belakang min ya. Ca kemudian Cl min. Plus minnya berapa? Ya, kali silang sini ya. Jadi 2 ini adalah sebenarnya punya Ca2+. Di belakang Ca-nya 1. Berarti ini Cl-nya min 1. Baru disetarakan ya. Oh, ini Cl-nya 2 gitu ya. Berarti angka 2 di depan Cl. Oke, lanjut KNO3, kalium nitrat. Nah, ini ada logam ya, ada K. Ya, depan plus ya. K plus. K itu golongan 1, jadi selalu plus. Ditambah, nah ada NO3. NO3 itu adalah ion poliatom. Nitrat ini satu kesatuan. Nah, jadi kalau misalnya ada yang bertanya gitu, kan katanya kali silang gini ya. Berarti 3 ini sebenarnya punya K gitu. Nah, tidak selalu ya. Jadi kali silang ini kalau dia senyawanya biner, CaCl hanya 2 unsur. Tapi ini kan ada Kn sama O. Ya, Kn sama O. Artinya NO3 ini adalah satu kesatuan. Jadi K-nya plus 1. Dari mana? Dari belakang NO3. Dari jumlah NO3-nya berapa? 1. Ya, jadi NO3, nah muatannya berapa? Muatan NO3 adalah yang di belakang K. Jumlah K-nya 1. Jadi ini kayak NO3-nya min 1. Oke ya, lanjut. BaOH 2 kali. Nah, kalau ini basa ya, ada ion OH. Jadi ada logam Ba, barium, Ba, dan OH gitu kan. Yang di depan plus, yang di belakang min. Plus minnya berapa? Nah, kalau ini boleh dikali silang. Kenapa? Karena ini dikurung. Ya, jadi yang satu kesatuan itu adalah OH. Gitu. Ya, OH, tidak ada OH2, adanya OH saja. Berarti 2 ini sebenarnya punya Ba. Ya. Jadi Ba itu golongan 2A, maka dia muatannya 2+. Ba 2+ ditambah OH min 1. Nah, ini baru jumlah OH-nya ada 2 ya. Tapi yang paling pokok adalah ini. Betul menentukan 2+ dan min 1-nya. Jadi kalau mau dilengkapi jumlahnya seperti ini ya. 2-nya di depan OH. Lanjut soal berikutnya, AlOH 3 kali. Ini juga sama ya. Al ya, Al-nya berapa plus nih? Kali silang sini kan? Oh, berarti Al-nya 3 plus. Yang di belakang OH-nya min 1 ya, ion hidroksida. Nah, ini angka depannya 3 karena jumlah OH-nya ya, OH minnya ini ada 3. Lanjut ya, Al2SO4 3 kali. Nah, ini kali silang ya, tuker sini. Jadi Al-nya 3 plus, SO4-nya 2 min. Ya, kali silang. 3-nya punya Al, 2-nya punya SO4. Al-nya 3 plus ditambah SO4-nya 2 min. Ya, setelah betul menentukan muatannya plus minnya, baru disetarakan ya. Al-nya 2, nah ini 2, SO4-nya 3, tulis di depannya.
Oke, nomor 12, CH3COO-Ba. Nah, tadi disebutkan kalau ada COO ya, maka ini adalah ion negatif. Kali silang ya. Jadi 2 ini sebenarnya adalah punya Ba. Jadi CH3COO min 1 ya. Dari belakang Ba-nya 1 ditambah Ba berapa plus? Ya, ini 2 ya. Jadi 2-nya adalah punya Ba. Ba-nya 2 plus. Ya, kemudian baru disetarakan jumlahnya. Oh, CH3COO-nya ini ada 2. Nah, maka tulis koefisiennya di depan, 2. Selanjutnya NH4Cl. Nah, ini bagaimana reaksi ionisasinya? Apakah N plus H4Cl gitu ya? Nah, jadi ini kan ada ion Cl nih. Tadi kan kita udah tahu ya, Cl itu min 1. Oh, berarti kalau di ionkan, maka ini akan jadi 2 bagian, Cl-nya sendiri. Berarti NH4 ini satu kesatuan. Ya, jadi ada NH4 dan Cl. Nah, tadi kita tahu bahwa Cl-nya min 1. Berarti 4 ini bukan punya Cl. Ya kan? Kalau Cl-nya min 1, ya berarti NH4 ini satu kesatuan karena 4-nya nggak naik ke atas kan? Oh, jadi ini NH4 satu kesatuan. Ya. Jadi ini sama aja dengan kalau misalnya kita blok gitu ya. Ini kan NH4Cl. Nah, tadi Cl-nya sendirian, NH4-nya sendirian. Ini perbandingannya 1:1 ya. Makanya ini muatannya NH4 plus 1, Cl-nya min 1.